mana ini Abu Jahal? Cari. Ya, dicari ya. Ternyata Ibnu Mas'ud yang menemukan. Ya, siapa yang merobohkan Abu Jahal? Dua pemuda angkat tangan. Wah, ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf cerita, wahai Rasulullah, saya kagum sama dua pemuda ini. Ini manusia, bukan malaikat ini ya. Ini dua pemuda yang merobohkan Abu Jahal. Luar biasa. Ini makanya anak-anak muda ini perlu punya jiwa pemberani. Sahabat Abdurrahman ketika dalam pertengahan perang, ada anak muda sebelah kanannya. Paman, tunjukkan mana yang namanya Abu Jahal. Kamu perlu apa? Cari utangan. Oh enggak, mau padahal perang cari utangan. Abu Jahal kan kaya ya. Saya dengar dia sering mencaci Rasulullah, maka kesempatan inilah saya harus membunuhnya. Jangan sampai orang lain yang membunuh. Oh baik, nanti saya tunjukkan. Dalam lagi ada yang lari sebelah kiri, pemuda lagi. Paman, mana namanya Abu Jahal? Oh nanti ikut tunjukkan. Apa perlumu? Jangan kasih tahu ke yang lain, termasuk temanku itu. Jangan kasih tahu. Kenapa? Biar aku yang membunuh Abu Jahal. Nah ini ya, wih, kagum Abdurrahman, sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, ternyata muncul Abu Jahal dengan kudanya yang mewah, pakaian perangnya juga mewah, serba lengkap, ya, matanya terbelalak. Wah, langsung tinggal, wahai dua pemuda, itu orang yang kalian cari. Ternyata dua pemuda ini lari kencang seperti anak busur panah. Tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Tertebas sampai ke kudanya Abu Jahal. Dia roboh, diserang dua orang kewalahan sampai tertusuk berkali-kali sampai sekarat. Setelah sekarat ditinggalkan. Giliran Ibnu Mas'ud, sahabat yang kecil. Oh ini Abu Jahal, dinaiki badannya, diinjek, langsung marah. Penggembala kambing, kamu menaiki badan orang yang mulia, yang tinggi. Yang memuliakan diri sendiri, padahal hina, sudah sekarat. Ngambil pedangnya. Namanya Ibnu Mas'ud ini anaknya kecil ya. Sempat beliau naik pohon kurma, ini kelihatan betisnya, kecil sekali. Sahabat yang lain mentertawakan. Sahabat, kenapa? Apa yang kalian tertawakan? Itu betisnya Ibnu Mas'ud, halus benar ya, kecil sekali. Langsung supaya anda tahu, kalian asal kalian tahu, betis Abu Ibnu Mas'ud sekalipun kecil itu nanti di akhirat lebih berat daripada timbangan gunung Uhud, karena amal solehnya yang begitu banyak, luar biasa ya. Ini nginjak Abu Jahal. Ngambil pedang, pedangnya kecil, orangnya kecil ya, digorok-gorok ini. Abu Jahal geli, diludahi. Kamu ini mau apain? Mau menggal lehermu? Loh, enggak mungkin tajam itu pedang. Ambil pedangku ya, aku pesen dua pesan. Apa itu? Yang pertama, kalau menggal leherku jangan terlalu pelit, jangan terlalu mepet gini, nanti kepalaku lucu. Jadi mepet pundakku, biar Muhammad tahu aku adalah orang yang agung. Ini ya, sudah sekarang masih sombong ya. Pesan yang kedua ya, yang kedua, kasih tahu ke Muhammad, aku siap jadi musuhnya mulai di dunia sampai di akhirat. Astagfirullah. Akhirnya dipenggallah, diangkat gak kuat. Ibnu Mas'ud kecil, kepala Abu Jahal besar. Cari rantai, ditendek telinganya, ditarik, digeret. Jadi kepalanya digeret. Jadi dari kejauhan Rasulullah dengan para sahabat menyaksikan pemandangan yang indah ini ya, pemandangan yang unik. Ada anak kecil ya, badannya kecil, narik kepala seseorang. Nah, di sini Rasulullah tahu, oh itu kepala Abu Jahal. Yang nyeret Ibnu Mas'ud. Ya, beliau langsung membaca surah Qisas. Ketika beliau membaca surah Qisas, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pandangan Anda melihat Ibnu Mas'ud yang sekarang sedang menarik kepalanya Abu Jahal. Kemudian Anda membaca surah Qisas, apa hubungannya? Nah, beliau menerangkan, disinilah Allah mengkisaskan untuk Ibnu Mas'ud. Ya. Dulu ketika awal Islam, Ibnu Mas'ud memberanikan diri membaca surah Ar-Rahman di samping Ka'bah. Ternyata resikonya besar, tapi dia memberanikan diri. Sungguhan, apa yang dikhawatirkan terjadi.
Gembong-gembong kafir Quraisy datangan. Terakhir Abu Jahal. Ibnu Mas'ud membaca surah Ar-Rahman saat itu. Ditampar dengan keras, langsung takipai. Apa takipai ini? Terlempar ya. Nah, jatuh. Ternyata keluar darah dari telinganya. Ngeluh ke Rasulullah karena Islam masih lemah. Rasulullah nyuruh sabar, sabar. Allah nanti mengkisoskan untukmu. Ternyata perang Badar dikisos. Ya. Jadi kamu dulu telingamu dibikin keluar darah. Sekarang kepalanya Abu Jahal kamu tarik telinganya sampai keluar darah. Cuma kamu dapat bonus kepala. Nah ini ya luar biasa. Rasulullah sebelum aku memenggal kepala Abu Jahal, dianya pesan 2 perkara. Apa itu? Yang pertamanya ini, potongannya jangan terlalu mepet dagu, katanya lucu. Jadi biar tahu Abu Jahal ini orang agung. Oh, sekarat sudah masih sombong ya. Yang kedua, apa itu? Abu Jahal siap menjadi musuh Anda mulai di dunia sampai di akhirat. Disinilah Rasulullah langsung astagfirullah anna fir'aun hadha zaman asyaddu min fir'aun Musa. Fir'aun zaman sekarang lebih parah daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Fir'aunnya Nabi Musa sekalipun di masa hidupnya mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi, mengaku sebagai pencipta, sebagai Tuhan, tapi di akhir hayatnya dia taubat, cuma terlambat ya. Mau istilah kita itu mau ucapan syahadat, ternyata ada malaikat yang jengkel. Nyaman benar Fir'aun ini ya, masa hidupnya ya mau laulah macam-macam, akhir hayatnya mau taubat, mau ucapan syahadat dilempar lumut, enggak sempat, akhirnya tenggelam dalam keadaan kafir. Tapi intinya di akhir hayatnya dia takut dengan Tuhannya Musa sama Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal lebih parah. Siap menjadi musuhnya Rasulullah berarti siap menjadi musuhnya Allah di dunia sampai di akhirat ya. Jadi sebutannya Fir'aun zaman Rasulullah Abu Jahal. Fir'aun susunan dari 2 kata, farro sama al-auna. Farro lari, al-auna pertolongan. Fir'aun adalah orang yang lari dari pertolongan Allah, penguasa musuh muslim ya. Jadi Fir'aun ini ada terus nih ya. Jadi kalau zaman Nabi Musa, karena Nabi Musanya Fir'aunnya namanya Menekton ya. Pas Fir'aun zaman Rasulullah namanya Abu Jahal, nama aslinya Umar bin Hisham ya. Mungkin sekarang tinggal lihat aja, kalau ada orang yang menghalangi dakwahnya Rasulullah, menghalangi dakwahnya para ustadz, para tuan guru, itu keturunan Fir'aun, paling tidak yang agak dekat keturunan Abu Jahal. Mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita diselamatkan dari ya kelompok-kelompok Abu Jahal ini. Mudah-mudahan kita selalu di barisan Rasulullah dan nanti dimasukkan di surga yang paling